Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, ini boneka-boneka buatan ibu saya, kerajinan tangan ibu saya. Maklum ibu saya itu dulu guru taman kanak-kanak TK, sehingga sering memberi contoh murid-muridnya membuat mainan seperti kecil-kecil seperti ini. Dan ini menjadi semacam hasil karya ibu saya. Nah, saya merasakan bangga dengan ibu saya seperti ini. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, ketika saya menjalani sebagai imam dalam panggilan saya itu merasa kalau teringat ibu saya dulu jengkel setengah mati. Kenapa? Karena bapak dan ibu saya itu sangat bangga kalau saya menjadi romo. Sehingga sering kalau saya tidak ada, romo paroki nanti misa di lingkungan atau wilayah saya, ibu saya kalau diajak ngobrol langsung mengatakan, saya ini ibunya Romo Teguh, saya ini bapaknya Romo Teguh. Kemudian nanti kalau ada tamu suster atau apa, suster kenal Romo Teguh enggak? Saya ini ibunya, saya ini bapaknya. Itu saya kadang-kadang merasa jengkel karena apa? Kok begitu saja disombongkan? Saya ini hanya imam yang tidak punya jasa sama sekali, yang tidak terkenal. Imam yang hanya sekedar melaksanakan tugas saja. Ya disuruh ke pedalaman, disuruh tugas belajar, disuruh tugas di paroki, di Wisma Mahasiswa ya ngajar juga, di Wisma Mahasiswa ngajar. Pokoknya hanya diperintah saja. Karena saya sudah mengikrarkan kaul ketaatan pada waktu itu. Maka ibu saya kalau ada romo, ada orang lain, bahkan mungkin dalam pertemuan-pertemuan purna kasih atau lansia, itu juga selalu mengatakan, anak saya sekarang baru tugas di Papua. Anak saya baru mendampingi pengungsi Timur Timur. Anak saya baru di Filipina. Anak saya sekarang baru di Sri Lanka. Anak saya tugas di Jakarta atau di Solo. Ini kadang-kadang saya merasa malu. Bahkan saya sering bersitegang dengan bapak ibu saya ini. Kenapa sih harus disombongkan? Harus dinyonyor-nyonyorkan? Saya ini kan hanya biasa. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Nah, ternyata benar ketika saya waktu itu mundur dari Romo SY, kemudian saya bekerja hampir 5 tahun itu di luar sebagai pekerja profesional seperti biasa yang lain, mencari uang, minta dapat gaji, atau istilahnya mungkin ekstra domus, jadi cuti sebagai Romo begitu. Saya merasa kepingin punya seakan-akan kepingin bekerja, mengalami makan dengan keringat sendiri. Dan ternyata saya kemudian mundur waktu itu. Tentu saja bapak ibu saya malu, shock. Ibu saya bahkan pingsan pada waktu itu. Kemudian hari berjalan, saya bekerja. Kalau saya gajian, kadang bapak ibu saya kirimi uang, atau kalau saya pulang pas cuti, saya kasih uang. Ya uangnya diterima. Tetapi nampak saya merasakan bapak saya, ibu saya. Sekarang bapak saya sudah dipanggil Tuhan. Ibu saya itu merasa tetap gembira menerima gaji, sebagian gaji saya. Tetapi tetap tidak gembira seperti dulu ketika saya menjadi romo. Itu saya rasakan bagaimana reaksinya. Kalau saya pulang bercanda, dia juga tertawa. Saya bicara dengan sedikit bercanda, dia juga tertawa. Tetapi tidak selepas dulu saya mengalami itu. Kemudian dalam proses saya mencoba untuk menemukan retret dan seterusnya. Kok seakan-akan Tuhan memanggil saya dalam retret itu untuk kembali menjadi imam. Maka saya kemudian sekarang menjadi imam tahun 2014, mulai lagi
masuk di Keuskupan Purwokerto ini. Saudara-saudari yang terkasih, ketika itu sekitar Februari, saya misa lagi di rumah. Istilahnya kula nuwun, dan sekaligus Bapak Ibu saya bersyukur. Dan kegembiraan Bapak Ibu saya itu nampak lagi. Rupanya walaupun saya mungkin sebagai pekerja lumayan dengan gaji yang cukup, tetapi Bapak Ibu saya lebih bersyukur kalau saya jadi imam. Maka kemudian saya hanya niteni, memperhatikan bagaimana sikap Bapak Ibu saya itu. Dan kemudian mereka memberi sambutan panjang dengan sedikit melucu. Dan itu menjadi ciri khas ibu saya kalau kegembiraannya terpenuhi. Jadi bahkan ibu saya sering membuat parian atau pantun. Kemudian juga menyanyi itu dalam sambutannya. Dan menjadi semacam gergeran, atau gergeran itu apa? Lucu seperti humor sendiri itu apa? Seperti pokoknya dia humor sendiri, standing standing humor begitu ya. Kemudian akhirnya ibu saya merasakan hidup kembali semangatnya, dan saya menemukan itu, mengenali itu. Saudara-saudari yang terkasih, setelah itu pun saya masih punya semangat itu, masih tertinggal dalam hati saya. Mbok nggak usah disombong-sombongkan. Kalau ketemu Romo baru mengatakan, saya ini bapaknya Romo Teguh, ibunya Romo Teguh, saya itu merasakan semacam risih begitu. Tetapi ketika semakin sepuh bapak ibu saya, bapak saya sudah meninggal, ibu saya sudah semakin sepuh, saya merasakan mungkin ini memang ungkapan kegembiraan dari lubuk hati bapak ibu saya. Saya bisa bekerja dan sukses dalam pekerjaan, tetapi bapak ibu saya lebih bergembira ketika saya menjadi imam, dan itu kemudian dengan setia mencoba menekuni tugas-tugas walaupun sederhana. Mungkin di paroki kecil yang tidak terkenal dengan umat yang sedikit, saya diharapkan selalu menjadi imam, dan bapak ibu saya ternyata kegembiraannya muncul lagi dengan sambutan-sambutannya, dengan komedinya, stand up komedi, dan itu, dan kemudian hidup lagi. Saudara-saudari yang terkasih, ketika membaca Injil hari ini, saya teringat semangat ibu saya itu. Maria dan Elizabeth bertemu, dan kemudian Elizabeth menyapa Maria sebagai ibu Tuhan. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab ketika salammu sampai ke telingaku, bayi di dalam kandunganku melonjak kegirangan, yaitu Yohanes. Lalu Injil hari ini bicara tentang Magnificat. Magnificat anima mea, yaitu pujian Maria, jiwanya. Maria mengatakan, hatiku memuliakan Tuhan, sebab jiwaku selalu bersyukur pada Tuhan. Dia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebuah ungkapan dari dalam hati yang bersyukur sebagai orang kecil, orang miskin, sebagai orang yang tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan, dan ingin bersyukur karena Tuhan memandang aku, memandang keselamatan, memandang janji-janjinya yang dipenuhi oleh Tuhan. Itu adalah semacam pujian dari orang-orang miskin, orang-orang sederhana. Tetapi juga pujian dari bangsa Israel, sebab Israel hambanya, yaitu sejak Abraham, Ishak, dan Yakub, semuanya kemudian dipenuhi janji itu oleh Tuhan, oleh Yahweh. Kegembiraan yang meluap dari dalam hati. Selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, hidup saya jengkel dengan bapak ibu saya, khususnya ibu saya yang selalu bangga anaknya menjadi imam. Saya merasa risih dengan seperti itu.
Tetapi ketika mendalami Maria, bagaimana pujiannya dari lubuk hatinya, saya memahami ibu saya seperti Maria tadi. Bersyukur pada Tuhan. Saya tidak punya apa-apa Tuhan, kecuali anak saya persembahkan kepada Tuhan. Anak yang dulu nakalnya minta ampun, bukan main. Sekarang menjadi imam. Ini menjadi persembahan ibu saya. Mungkin ibu saya ini orang tradisional, orang yang kekudusannya konvensional, seperti orang-orang tua zaman dulu. Kalau sekarang mungkin orang bisa ngeyel atau bisa memandang rendah. Oh, jadi imam itu apa? Pelecehan terjadi di mana-mana oleh imam. Juga ketidakjujuran, juga munafik, semuanya. Pasti zaman sekarang akan melihat tidak ada gunanya jadi imam. Tetapi dari ibu saya yang beriman tradisional, bersyukur, senang. Bahkan ketika saya pulang dalam kondisi kotor pun, saya langsung dipeluk kenceng. Nanti ketika pamitan mau pergi, ibu saya selalu tidak lupa minta diberkati. Karena katanya berkat dari lewat perantaraan imam itu juga dibutuhkan. Saya tidak tahu ya, tetapi intinya adalah Maria, saya mengingat ibu saya yang bersyukur di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita meniru Bunda Maria, mengucapkan Magnificat Anima Mea, memuji Tuhan sebagai pujian orang miskin dan sederhana, orang yang hanya tergantung pada Tuhan. Dan disitulah kita akan sumeleh di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.